pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terkait Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, mari kita simak videonya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Nama saya Rafila Fairushifa, NIM 20221057. Dosen pembimbing yaitu Hidayatul Fajri, SAP, MPA. Saya berasal dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, jurusan S1 Kebidanan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila merupakan penerapan nilai-nilai dari sila pertama sampai ke sila kelima dalam Pancasila. Setiap warga negara Indonesia wajib hafal 5 sila pada Pancasila, sebab Pancasila adalah dasar negara dan alat-alat pemersatu bangsa. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, penting untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Contoh-contoh penerapan dari sila pertama ini yaitu memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Misalnya saya memiliki agama yaitu agama Islam. Nah, saya melakukan ibadah di masjid, tempat beribadah saya di masjid, dan saya melakukan ibadah itu menurut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama Islam. Nah, kemudian menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Nah, di sini misalkan saya mempunyai teman yang non-muslim dan saya sendiri muslim. Nah, teman saya yang non-muslim ini mengingatkan saya untuk menjalankan ibadah, untuk sholat. Nah, itu merupakan suatu toleransi dari teman saya tersebut terhadap saya. Nah, begitulah contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tersebut. Yang keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum. Nah, misalkan dari contoh ini, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Nah, di desa itu kan tidak semua beragama sama, pasti ada yang agamanya berbeda. Nah, di situ bisa dari kerja bakti atau gotong royong tersebut bisa menjalin kerjasama di antaranya. Nah, kemudian penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Beberapa contohnya yaitu menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Nah, di lingkungan masyarakat pasti banyak yang memiliki perbedaan agama atau perbedaan ras. Nah, di situ untuk menjalin kerjasama tersebut dibutuhkan sifat menghargai. Dari menghargai tersebutlah
terjalinnya kebersamaan di antara mereka. Nah, dan kemudian yang kedua itu senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Nah, menghargai perbedaan ini, misalnya dalam suatu lingkungan terdapat ada orang di sini, ada orang Ambon misalkan, dan di sebelah sini ada orang Minang atau orang Padang. Nah, kan jelas itu berbeda ras, suku, dan adat istiadatnya, atau bahkan beda agama. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus menjaga kesopanan dan apapun agar kebaikan dan budi pekerti itu terjaga atau jatuhnya ke etika. Nah, disitulah orang bisa menghargai kita jika kita bisa menghargai perbedaan suku, agama, dan lain-lainnya. Karena budi pekerti itu penting. Yang ketiga itu tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Ini juga termasuk ke dalam rasis. Maksudnya tidak boleh ada rasis di antara kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kita itu satu, karena kita tidak karena setiap orang itu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, dan tidak ada yang boleh melakukan diskriminasi kepada orang lain, seperti menyudut-nyudutkan orang atau seperti membuli gitu. Itu tidak boleh. Dan selanjutnya yaitu berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu penerapan Sila Persatuan Indonesia. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa contohnya yaitu cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, misalnya di sini seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap upacara. Nah, ini bentuk kita cinta terhadap tanah air kita. Kemudian mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Nah, kebanyakan kan orang awam atau orang-orang zaman sekarang membeli produk luar negeri. Mereka menganggap produk luar negeri itu lebih bagus daripada produk dalam negeri. Nah, seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia itu juga harus mencintai dan mengkonsumsi produk yang ada di dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Begitu. Kemudian berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, ini seperti contohnya seorang atlet. Nah, atlet ini sudah menguasai tingkat nasional dan menuju tingkat internasional. Nah, disinilah menjadikan dia itu melakukan perwakilan dari Indonesia. Nah, itu membuat bangsa Indonesia bangga ketika dia mencapai
internasional, tingkat internasional, dan itu pasti membuat warga Indonesia atau masyarakat warga Indonesia, bangsa Indonesia ini bangga. Nah, disitulah persatuan Indonesia terjalin, karena dukungan misalnya atau dan lain-lainnya. Tidak hanya atlet saja, mungkin bisa seperti lomba debat atau prestasi yang lainnya. Dan karena setiap orang itu memiliki minat dan bakatnya, setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing, dan jika dikembangkan itu bisa saja menjadi prestasi bagi mereka. Kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, ini memperluas pergaulan atau pertemanan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Nah, dari berbagai daerah ini bisa terjalinnya kreativitas dan inovasi tersebut. Misalkan kita misalnya orang Padang dengan orang Jawa. Nah, masing-masing kita kan tidak tahu apa bahasanya, apa perkataan-perkataannya kita tidak tahu. Nah, jika kita berteman jika keduanya berteman begitu, nah bisa saja yang orang Padang ini, orang Minang ini mengajarkan orang Jawa ini berbahasa seperti orang Minang. Nah, orang Jawa ini juga bisa mengajarkan bahasa daerahnya. Nah, disitulah timbul juga kerjasama atau persatuan di antara mereka. Kemudian penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng ini menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan. Ini yang harus dilakukan secara tegas. Sila keempat ini juga dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Contoh dari sila ini yaitu mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup kita. Nah, dalam hidup ini kan pasti masalah itu ada. Nah, dari setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Misalnya seorang berkelahi tentang sesuatu. Nah, untuk mencari jalan keluarnya atau untuk mendamaikannya itu bisa dengan musyawarah dan menyelesaikannya dengan baik-baik, atau menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Dan yang kedua yaitu mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu. Nah, ini seperti misalkan mencalonkan diri sebagai ketua kelas di kelas atau mengajukan seseorang atau merekomendasikan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu. Nah, kemudian menghormati hasil musyawarah. Ini sangat penting, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita harus melaksanakannya dengan sepenuh hati. Karena misalkan bermusyawarah melalui voting, nah seperti memilih sesuatu itu dengan melakukan voting. Nah, voting tersebut lebih berat ke sini daripada yang satunya lagi. Nah, otomatis voting yang lebih banyak yang akan dilakukan kan. Nah, kita yang tidak mau voting yang itu
bisa harus menjalankannya dengan sepenuh hati. Kita harus menerimanya karena itu sudah keputusannya. Lanjut, yaitu sila kelima, sila penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau terakhir, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, beberapa contohnya yaitu senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Nah, misalkan ada korban bencana banjir. Rumah korban hancur dan hanyut karena banjir. Nah, kita yang prihatin akan hal itu berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang tersebut, misalnya dengan sumbangan atau menyumbangkan baju bekas atau buku-buku bekas dan lain-lainnya. Kemudian meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama. Misalkan seperti bakti sosial atau donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Kemudian berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang dilakukan. Nah, contohnya seperti apa saja orang yang kita hadapi, siapa saja orang yang kita hadapi. Nah, itu jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil kepada orang-orang tersebut. Nah, kita harus berusaha untuk adil, untuk bisa menyeimbangkannya. Nah, kemudian yaitu berusaha untuk berani memperjuangkan keadilan. Nah, berani memperjuangkan keadilan ini itu bisa untuk diri sendiri maupun orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Misalkan kita melihat orang yang dibully, ini menyangkut bullying, dan misalkan kita melihat orang yang dibully, nah kita sebagai saksi, kita harus melakukan melarai mereka, memberhentikan aktivitas bullying tersebut, karena itu memang tidak benar, kan? Nah, kita sebagai saksi itu bisa melarai, menasehati bahwa bullying itu tidak boleh, bahwa bullying itu tidak dibenarkan, karena setiap orang punya haknya masing-masing. Dari lahir itu sudah mempunyai haknya, hak untuk hidup, hak untuk senang, itu semua orang punya, semua orang berhak memilikinya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang pengamalan Pancasila. Jika ada kesalahan dan terbata-bata, saya mohon maaf, karena saya juga dalam proses belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.